Mas Bro yang ada di lebih ke arah sobat dunia maya nih. Iya. Iya, sudah lama sekali sepertinya. Lama kita. tak jumpa kita teman-teman semuanya. Bertiga. Kita bertiga ini. Bertiga ini sudah lama vakum kayaknya ya, setelah Ramadan berakhir ya. Setelah garing-garing juga. Iya, bertiga setelah banyak ngomongin konten horor, tiga-tiganya sakit semua. Jadi cobaan kali ya. Iya, kita nggak tahu ya karena apa ya. Tapi yang jelas selama membahas konten horor ya ada gitu ya. kejanggalannya lumayan. Banyak sih kalau aku juga Lumayan. sih. Iya, jadi buat konten kali ini kita coba singkirkan dulu. Mungkin disuruh stop kali ya. Sementara ya. Kita topik-topik baru lah. Iya, kita mau coba Tema-tema topik-topik baru, tema-tema berbeda yang mungkin bisa menginspirasi Iya. atau ya Bikin antara, semangat teman-teman semua lah. antara bikin semangat, bikin jengkel atau terhibur atau Iya. bikin bingung atau apa, pokoknya ya di sini kita mau coba share. Malam aja. ini kita mix semuanya. Ya, yang jelas konten kita kemas secara mix aja ya, pokoknya secara acak ya, secara gitu. Tanpa Ya. edit lah pokoknya. Ya tanpa ini tanpa edit loh ya, nggak ada karena kita malas ngedit ya kan. Orangnya malas semua ngedit tiga-tiganya ini. Nggak ada urusan, yang penting upload konten. Adsense. Oke, dan untuk ya pertemuan kita kali ini mungkin mau bahas apa dulu nih? Mungkin dari Siapa duluan nih? Ya, ini dulu kali, Ya. ambil dulu ya. Kamu dulu di Ya ini mungkin cerita kamu dulu. lebih ke pengalaman aja ya. Oke, pengalaman apa Di itu? pengalaman ya selaku penggiat sosmed kan, Ah, punya sosmed kan yang iya. terutama di Ah, Facebook ya kan. Facebook ya. Ya karena memang di daerah kita ini yang populer ya Facebook doang sih sebenarnya, kayak Facebook. Twitter atau IG itu mungkin ada tapi Ada. nggak seberapa. Tapi kaum remaja aja kalau IG. Iya, kalau untuk keseluruhan masyarakat kan Facebook itu. Facebook rata-rata, ya. iya, Semua mau kalangan ya, dari mau tua mau iya, muda. mau tua mau muda. anak main Iya. Facebook juga nih. Jadi memang udah jadi penggiat Facebook tuh mulai dari tahun 2000. Sebenarnya awal mula Facebook pun udah bikin, cuman nggak terlalu Nggak aktif ya? Iya, masih cuman ya bocah-bocah gimana loh main sosmed kan. Tahun berapa itu? Nah, itu kisaran tahun 2000 2007 apa 2010 gitu ya. 2010. Ya, pokoknya setelah Friendster, Friendster ya. nah dulu tuh ada Friendster. ya. Terus karena Facebook dulu merupakan satu platform ini yang bisa chat duluan, Chat, yang iya. ada sistem chat langsung gitu Iya, tanpa ribet. online ya kan. Iya, mulai dari situ pokoknya pertama kali Facebook dikembangkan yang jadi booming itu ya ngikutin mulai situ. Tapi Dulu selain Facebook ada ya? ada, oh banyak dulu, ada Mic 33, ada Camprock. Aku baru nggak pernah tahu, yang tahu tuh Facebook kayaknya. Iya, populer karena Facebooknya cepat nah. Ya emang Facebook dulu tuh memang ya dia punya formula bagus lah kayak gitu kan. Ya yang kita tahu kan kalau Facebook di zaman sekarang ini ya Udah banyak video ya di udah share-share. banyak macam-macam fitur ya kan. Fitur ada video. Dan penggiat-penggiat Facebook pun ya sekarang kalau bisa dibilang sih antara masalah ke masalah tuh ya sebenarnya dari Facebook cepat terangkat kayak Cepat gitu. sekali. Apa-apa viral Viral lewat ya antara sosmed lah ya. iya lewat sosmed, sebentar di Twitter langsung tambur di Facebook kayak gitu ya. Jadi dalam pengalaman selama bermain Facebook nih kan, awal mula jadi penggiat Facebook ini ya nimbulin banyak masalah. Oh, baru buat banyak masalah nih. Ya enggak juga. Oh, enggak ya. Udah lama kan jadi Oke. penggiat kan, cuman kan Iya. ya merangkai kata buat jadi orang yang terlibat dalam satu konflik itu gimana gitu kan, karena Iya, memang iya. punya pemikiran sendiri apa segala. Gara-gara Facebook ini dulu konflik pertama itu pernah mau didatangin sama satu kelompok nih ya, yang katanya waktu itu udah persiapan Ormas kan? Ormas apa ini? bukan Bukan, ya. kayak kelompok orang gitu kan. Geng ya. Mau dari Iya. kamu? mau geram pokoknya, mau ngacak-ngacak, mau jewer lah, mau nyakar, mau apa, yang jelas kayak gitu. Udah berkumpul nih satu pickup loh ya, Oh, speaker. mau didatangin ke kantor. Pertamanya ini antar individu atau komunitas nih ributnya? Ini awal ributnya tuh kayak gini. Jadi kan kita tahu dulu nih, Grogot nih ya sempat lah kayak macam ada trouble di PLN. PLN
Oke. Ya, PLN. Dulu waktu itu gardu PLN meledak. Satu itu pasti pernah tahu tuh. Yang Pernah. ya pemadaman listriknya sampai seminggu full. Iya. Bergilir apa Ini istilahnya. sebelum yang lewat ke Samarinda Kuta ini ya, yang nyambung ini kan sekarang Oh, kalau yang jauh. sekarang ini enggak, jauh sebelum itu. Sebelum itu ya, masih Iya, di sebelum itu. lokal sini aja kan. Iya, dulu itu masih kantor di bawah, belum pindah gitu kan. Samping MTQ itu ya. Ya, di situ. Dulu itu ya pokoknya puncak dari masalah itu dari ya berkoar di Facebook itu ya itu. Jadi buat status dirimu. Ya nggak buat status, ikut di forum. forum. forum, Iya, ya. karena ada satu forum nih kan. Pokok masalahnya itu mati listrik ya kan. Oke, ada yang buat status nih. Ya, pokok masalahnya yang pertama mati listrik. Ya. Dikarenakan gardu PLN nih Meletup. Sedangkan ya kita tahu toh kalau gardu itu sudah meletup, berarti ada spare part yang diganti ya kan. Dan ya tau lah grogot nih kan, nggak mungkin toh tersedia barangnya di situ. Iya. Pasti pesan dari Jawa kan. Yang inden dulu itu ya. Iya, mentok juga dari Surabaya, itu pun dibawanya berkapal. Lewat Kalsel nih Iya, masuknya. lewat Kalsel, ya kisaran 4 Ya, hari sampai seminggu. 3 hari atau 4 hari Iya, kisaran itulah. waktu itu ya Paling kan. cepat juga 3 hari itu. Ya karena saya di posisi orang yang paham bagaimana cara nyikapinnya itu, tapi ya ada beberapa orang yang buka Kelompok. forum ya, yang karena memang ya mereka salah satu, ya nggak salah juga sih sebenarnya, mereka kumpulan orang yang betul-betul dirugikan dari mati listrik. Oke. Oh, iya. Nah, itu kan bisa jadi yang pertama pengusaha es batu yang butuh listrik apa Iya. segala, terus kayak macam yang punya ikan hias atau apa gitu kan, betul. yang kayak ikan koi bisa Kayak mati. gua nih, ya Itu terletas bisa. telur itu sangat dirugikan sih Ah, kalau ada yang terletas mati telur. lampu. Oh, Iya. mati lampu juga rugi ya? Iya, Nah, kemarin itu. sempat Iya. yang 1 harian kemarin. Iya. Iya. Bingung saya itu gimana caranya ngatakan. Terus yang UKM lain yang mungkin punya es krim Iya, kayak gitu iya. kan, kayak macam makanan-makanan beku. Iya. Itu kan semenjak matinya listrik ini ya pasti kerugian mereka lumayan gitu kan, Besar, apalagi jelas. sampai semingguan ya. Sehari aja udah rugi, Iya. apalagi seminggu ya Nah kan. benar, karena sekalipun bergilir kan, tapi kan ya itu tadi. Nah pokoknya sebenarnya paham sama masalah mereka gitu kan, tapi yang kurang seretnya mereka sempat mau bikin macam satu perkumpulan kayak gitu kan, yang istilahnya dirugikan sama PLN apa segala. Mereka udah macam ngumpul mau demo Demonya kemana? ke kantor PLN. Oke. Bukan gini lah ya, bukannya kita mau belain PLN atau gimana gitu ya kan, istilahnya andai kata kita sudah tahu ada masalah, coba yang paling bijak itu kan gimana caranya menyelesaikan masalah tanpa Solusi, masalah. iya, Iya, solusi. lebih ke arah solusi, lebih ke arah ya keterbukaan atau apalah segala gitu kan. Tapi ya karena ngelihat itikat mereka ini udah ya pokoknya mau ngamuk aja dari PLN kan, karena istilahnya ya kayak gitu. Ntar gue tanya nih, awalnya itu ada buat status kah atau apa gitu, ada Di forum yang biasanya orang Buat- share di Grogot nih itu ya kan? provokasi itu berarti berupa provokasi dia. Enggak. Ya, ajakan juga sih sebenarnya. Sebenarnya emang ajakan, dan itu memang diiyakan dengan beberapa membernya yang udah siap kayak Oke, gitu. berarti ini awal pemicunya Iya. status. Iya, karena memang- Share-sharean ya. iya, karena ya mereka merasa satu hati dan mereka merasa perlu buat itu, tapi kan nggak, ya yang herannya itu diantara semua sekian banyak yang lihat, ya cuman saya aja yang mau Yang Yang mau pro. review. yang mau ngomongin kalau Ah. jangan gitulah, salah lah apalah Oke. segala, tapi karena memang dulu itu memang posisinya kurang begitu bijak nyikapin, Jadi kamu diserang. jadi ya sebenarnya mempersilahkan diri untuk diserang. Jadi ya, jadi karena dia dia sendiri. Iya, jadi di antara mereka kan sudah banyak nih komenan nih. komennya. Pokoknya ayo dah langsung Ketemuan. kumpulin, iya, demo aja, hancurin aja, ya istilahnya kayak gitu dulu konfliknya. Terus kan yang gak enak kan dengarnya kan istilahnya. Dulu itu semboyan dari Kabupaten Pasir ini Pasir Benkesong tuh, Iya, Pasir berarti baik. iya. Ya andai kata ya kita jangan mau ikut-ikut kota-kota luar lah, sebentar ribet, sebentar apa ya gitu kan. Terus kamu komen apa itu? Iya, dikomenin nih kayak gini, tapi memang komenannya sih kurang ajar sih ya. Komenanmu nih. Agak beda sih dia. Nah ini yang bikin pemicunya nih ya. Pemicunya ya. Ketik lah ya kan, keyboard warrior nih ceritanya nih. Untuk
untuk masyarakat ya kalau bisa janganlah kayak gitu kan, jangan memperkeruh suasana lah dengan ya ngerusak kantor PLN atau apa, karena itu hari keberapa itu setelah mati lampu tuh? Hari keberapa itu? Kedua, ketiga? aku nggak salah itu udah hari keempat. Hari keempat, oh, iya. wah. Kisaran hari keempat. Iya, tapi memang di Penajam pun ada juga konflik seperti itu, tapi dihancurin. Oh, dihancurin. Iya, mungkin terinspirasi dari situ. Kantor PLN hancur kalau nggak salah. Sebelum itu ya? Iya, sebelum itu memang ada anunya, memang sempat ada beredar kabar. Memang gitu. Ya, videonya ada memang. Ada memang. Ini Penajam. Ngeliatin kantor itu tadi benda berfungsi sekarang. Iya, emang dihancurin toh. Sampai sekarang. Nah, nih kan Iya. benang merahnya udah dapat nih. Tapi Ada. itu masalahnya kemarin karena apa? Ya, aku nggak tahu juga intinya. Aku di sana Iya. itu ngeliat kantornya itu Dihancurin udah tuh. Nah, ya kayak gitu. Mungkin mau juga terulang, istilahnya sama kayak di Grogol, tapi di Grogol jangan sampai lah kayak gitu kan. Iya. Nah di sini ya saya sendiri kayak gitu kan. Komen lah nih. Komen nih, ya janganlah istilahnya kayak gitu kan, nggak enak gitu loh, ngertiin lah gitu loh PLN. Tapi itu awal tuh ya, tapi belum anu nih. Belum klimaks nih. Ini juga belum jekel kayak gitu kan. Masih Ternyata opening ya. macam kayak nggak diheranin gitu kan, nggak dapat attention dari mereka juga nggak mau hal positif dikasih tahu, langsung lah di bawah tuh, ayo sudah siapin, jangan lupa besok ada surat apa segala, kita kumpul di sini apa segala. Ya ini langsung ketik untuk PLN ya kayak gitu, pastikan semua. Ini kayak macam ngerekomendasi ke PLN gitu kan, tapi sebenarnya konyol sih ya, nggak mungkin juga dilakuin kayak gitu. Jadi kamu sadar nih konyol nih. Konyol ya sebenarnya, Oke. tapi memang kayaknya dari feeling aja mesti nih dilakuin kayak gitu loh, demi mencegah orang-orang ini Brutal. jangan sampai kan. Nah ya kayak gitulah, tapi nanti lah kita jelasin tujuannya ya. Oke. Jadi inti dari pemicunya itu kayak gini, komen. Untuk PLN, pegawai PLN siap-siap aja lah istilahnya, kalau memang mereka mau demo ya demo lah, kayak kan datangin. Tapi Atau buruk sampai diserang, dibakar ya. pastikan dokumentasikan itu semua orang, gitu kan. Dokumentasikan itu semua orang. Kalau memang terjadi pengerusakan atau apa segala, kayak gitu kan. Nah, yang kurang setuju, yang anarkis apa segala, ya karena ya itu tadi, ya dokumentasikan aja lah semuanya, baru tandain orangnya. Nanti kalau sudah semua itu berakhir dan kalian bisa handle akibat dari kebrutalan ini, tandain orangnya, putusin listriknya. Ya siapa suruh dia gangguin PLN? Oke. Iya kan kayak gitu. Tapi gini loh ya poinnya ya. Ya itu kan cuma sebentar macam ide konyol ya kan. Ide konyol. Ya nggak mungkin juga lah PLN mau nandain lo, kamu kemana? Abis kamu. Aku tahu rumahmu lo ya. Ya nggak semudah itulah. Kayak gitu kan. Tapi bayar. Iya tapi rekomendasiku juga lumayan pinter. Abis gitu kamu kan. komentar begitu, banyak orang yang juga menjawab. Oh gila, langsung dapat semua nyerang ke sini. Oke. Dari Yang komenan belain- nih baru nih. Iya, dari semuanya ada yang belain nggak? Gak ada. Dari sama sekali ya. Mereka takut juga itu berarti. Iya dari kayak gini loh ya. Hmm. Ada berapa puluh ribu misalkan masyarakat pasar gitu kan. Tapi yang mau jadi Batman tuh dikit gitu nah. Jadi kenapa sih nggak ada yang mau jadi Superman satu aja misalnya gitu. Jadi Robin banyak. Iya kemarin tuh pikirannya gitu. Jadi mau coba aja tes gitu kan. Ya Batman pasti gebukin tuh kayak gitu kan. Ya, jadi setelah itu langsung dapat anu dari kayak macam orang yang memang koordinator dari Simo yang pendemo ini kayak gitu. Mungkin ya di situ ya waktu itu. Jadi langsung wih bilangnya bagus-bagus kalau ngomong. Berarti kan ketar-ketir nih. Gara-gara padahal PLN juga nggak mungkin kan andain orang yang siapa yang dia Ada kalau dokumentasi pasti iya. Iya, andai kata kan. Kalau sampai mutusin saya rasa sih. Iya susah kan. Iya, nggak tahu kan. Tapi berkat ide dia itu ada Iya. jadi menakut. Ada pengaruhnya. Jadi berpikir dua kali juga nih yang mau brutal nih. Oh, dokumentasi. Iya beneran nanti Iya. aku direkam diputus kayak gitu kan. Putus. Padahal lu enggak. Iya kan kayak enggak sebenarnya kayak gini. Jadi sewaktu mendapatkan simpati dari orang-orang yang memang sebelumnya mau marah, mau ngamuk, mau apa gitu kan. Mereka jadi terpusatnya ke sini. Ke jadi, kamu ya. Yang awal pasti ada diomongin ya ini orang nggak sopan. Ini orang siapa sih? Ini orang dituduh lah langsung. Itu udah kerja itu ya? Udah kerja. Oh, kira masih SMA. Enggak. Ini bilangnya orang PLN. Bilangnya itu orang PLN itu pas itu. Itu kalau ndanunya namanya segala. Kamu dituduh orang. Dituduh. Bukan, saya ini bukan orang PLN. Cek aja profil saya. Dia cek dong. Kan cosplay. Jadi kadang kan pakai baju Kamen Rider, pakai baju Conan. Oh iya. Di-check dong fotonya.
bilangnya kan udah banyak nih, udah cacian, udah hujatan apa segala. Debat meme enggak. Enggak. Tapi emang kulawanin, tapi dengan tetap santun karena pemicunya jadi satu kalimat itu aja. Iya. Mereka marah udah bilang kan. Enggak bilang enggak. Pak pokoknya ini bilangnya. Aku cuma nandain satu orang ini bilangnya kan. Dia upload kan di komentar ke fotoku. Semuanya. Ya ampun bilang gue. Jadi kan di share foto kita. Ya udah siap-siap aja, makanya yang pakai baju cosplay lagi kan. Oke. Ya aku tandain kamu bilang pokoknya sebentar aku cari kamu ya. Ya silakan bilang gue kan ya. Kalau aku sih bilang gue kan ya mau gimana lagi kan, namanya orang udah terlanjur marah. Ya datangin aja lah bilang gue kan kalau memang mau, karena aku sih bisa jelaskan bilang tujuanku begitu itu ya bukan semata-mata karena aku mau buhanmu itu kayak apa ya. Cuman yang jelas ada hal yang aku tidak setuju yang buhanmu tidak boleh lakuin, dan andai kata buhanmu lakuin itu bakal lebih merugikan. Iya, bakalan banyak merugikan yang lain. Jadi kayak gini loh contohnya ya. Yang mungkin gertakan tadi yang ku buat di awal, yaitu bukan apa sih ya, istilahnya itu konyol ya kayak gitu, tapi kan dapat simpati terus mereka jadi ngurungkan. Nah karena memang dampak dari komenanku mereka gak jadi demo. Iya, jadi demo, tapi kamu diserang. Iya, tapi aku diserang jadi bukan. Karena menurut mereka itu komenan kamu itu benar gitu nih. Iya, benar. Ya bukan langsung ke situ gitu. Ya bukan benar, sebenarnya mengancam mereka. Iya, maksudnya. Iya, ada benernya juga sih memang. Iya, kayak gitu. Sampai di-record takut keputus. Takut dikit. Atau paling buruk lapor ke polisi ya kan? Iya. Jadi ini keluarga ini udah ketakdir, Bos. Siapa nih? Di rumahmu. Iya, dari mamaku nih, bapakku nih, kakak-kakakku ini pokoknya ketakdir. Pokoknya sudah sampai ngeliatin aku tuh begini. Cari gara-gara terus anak ini kayak gitu-gitu. Siapa yang ngomong gitu? Gitu loh bosku itu. Udah gitu-gituin. Iya. Wah, emang ini belum. Ayo bos bini ya. Iya, enggak kasih tahu lah pokoknya apalah sih terus. Selo bilang bukan ada yang padahal panik juga. Iya, panik juga, tapi ya memang ini memang sesuatu yang memang harus siap ku hadapin ya, karena aku ngomong ke khalayak orang banyak kayak ke publik terus lah ya ya. namanya. Tapi dalam artian ya aku udah siap ngejawabin kayak gitu loh. Jadi kayak gini kan, andai kata nih aku dihadapkan sama mereka kan, tidak mungkin dong mereka langsung barbar apa segala gitu. Pasti aku ngomong gini, andai kata mereka demo nih. Ke rumahmu nih, beralih enggak ke PLN dulu, PLN dulu simulasinya. Mereka demo nih ke PLN. Mereka ngamuk. Hancur lah itu. Anggaplah kayak di Penajam ya kan, kayak waktu itu dilihat, hancur lah kantor PLN. Semuanya kena dampak. Di dalam kantor PLN kita nggak tahu mana berkas penting yang nantinya bisa menyokong, atau alat, ya kan, atau staf atau siapa yang nantinya bisa menyokong perbaikan dari gardu yang rusak untuk mecahkan semua masalah. Karena solusinya ada di PLN, kita nggak bisa apa-apa lah kayak gitu kan. Nah, lagi pula PLN juga nggak mau kok ini pecah sampai seminggu. Ya nggak mau, mana ada orang mau iya, juga kan? punya rumah kan. Iya, mereka juga punya tuntutan tanggung jawab Iya. kepala segala. Bukannya mau belain PLN, cuman bagaimana caranya kita menyadarkan masyarakat yang mau barbar, anarkis, iya, untuk bisa ya Menahan. lebih sabar sama lebih efektif kayak gitu. Kalau memang keluhan ya keluhan aja, cuma jangan sampai Iya, demo, jangan jangan sampai sampai anarkis iya. kayak gitu. Ya, apalagi melakukan perusakan. iya, itu pokoknya kita nggak dukung betul gitu loh, karena ini ya Kabupaten Pasir ya jangan sampai kayak gitu kan. Iya, Nah, cukuplah di luar-luar. iya, jangan sampai inspirasi ngerusak. dari luar, bentar demo rusuh apa segala, kalau kantin beda, jangan kayak gitu. Demo ngerusak. Iya. Jadi setelah itu sudah siap kan, jadi ada juga nih teman yang ngebela, dari teman-teman kantor kan juga ada. Jadi ada juga nih teman nge-PM. Dia nyupport lewat PM doang. Iya. Cuma komen ya, nggak berani juga dia. Nggak mau komen, nggak bahan, nggak berani dia. Betul Di bilangnya, kamu betul sudah itu, nggak apa-apa Di bilangnya. Kamu yang nggak betul gitu. Kalau nggak betul, kau mau bantu aku dia. Orang lu screenshot baru lu upload. Iya, saya gitu. Tapi jadi lagi yang kita nggak ini kan. Dia lagi yang kena kan. Tapi enggak. Jadi dia ngomong gini kan, betul Di, mereka tuh ya istilahnya mau gitu, mereka nggak tahu sih kerjaan kita tuh taruhan hidup mati kayak gitu kan. Oh, dia komen dia chattingan sama orang PLN. Iya. Nggak tahu nih orang PLN ya kan, ada ngomen kamu betul lah Di. Ya wajar lah. Orang PLN takut dia muncul. Iya, tapi itu sebelum itu tadi, sebelum ya aku duluan sih habis-habisan diserang gitu. Itu maksudnya sesudah aku diobok-obok gitu. Nah, jadi dia coba jelaskan lagi rincian ke aku biar aku dapat bahan, maksudnya kayak gitu loh. Iya. Karena yang sebenarnya itu kayak gini Di, ini memang bilangnya pengiriman itu harus melalui proses, dan kan beli orang belanja mesin
itu nggak kayak kau belanja hotel atau belanja mainan atau apa, beda loh ya. Ini mesin gede, nggak tahu mana yang rusak, mana komponen yang apa, segala minta garansi atau invoice yang ribet-ribet karena skala perusahaan tuh. Nah kayak gitu. Terus ya udah nih, udah selesai nih kan omongan-omongan gitu. Jadi tinggal tunggu hari eksekusi. Pagi-pagi bos eksekusi bos, tungguin. Jadi orang kantor nih bilang, kenapa dia, aku lihat kamu forummu deh, bilang ya. Ntar aja kamu udah datangin nih, iya bilang aku udah kasih tahu alamat rumahku, bilang gue kan. Tapi Kamu kayaknya kasih tahu kan iya, rumah? di komentar aku kasih tahu. Anjir. Rumah aku di sini datanglah, bilang gue kan. Baik-baik lah datang, ngomong kita aku jelasin. Ya, Maksud gue oke, gitu. oke. Jadi berapa orang datang nih? Nggak ada yang datang. Terus? Takut semua mungkin. Enggak juga. Mau didatangin ke kantor. Oke, Ya dah, bilang gue kan. Kantor mau di mana? Bilangnya. Kantorku di sini, bilang gue kan. Dekat aja gue dari kota di sini, aku biasa kerja di sini, aku biasa nongkrong di sini, bilang aku di pinggir kantor apa segala. Jadi teman gue ini ada satu ngomong, nggak apa-apa, nanti kalau dia datang ada aja istilahnya kita di sini juga. Tapi siapa itu yang ngomong begitu? ya anggota lah kayak gitu kan ya kita gitu. Nah, enggak lah, bilang kan aku nggak gitu lah, aku cuma mau jelasin ke mereka aja gitu loh, istilahnya ini loh yang bisa aku selamatkan dari mereka sebelum mereka hancurin itu PLN, tapi kan nggak jadi gitu. Nah, terus pagi-pagi ini diserang udah di kantor. Siap bos. Speak up. Oke, satu pickup. Iya. Bawa apa ini? Sajam? Kamu ngelihat? Aku nggak ngeliat, tapi si kakakku ngeliat. Oke. Si Denny. Bawa sajam nggak Anda? Wah. Oke, aman berarti. Jadi dia ngeliat. Buat ayam. Datanglah ada yang ketek-ketek. Saung dong. Di bilangnya. Itu loh. Mereka udah siap-siap loh ya. Kamu di rumah nih posisi masih? Di kantor udah. Dari kantor. Iya, di itu loh. Mereka udah siap-siap loh mau datangin kamu gitu kan. Ini di jalan sudah kelihatan kan di parkiran? Enggak, mereka udah ngumpul dulu. Di mana ngumpulnya? Enggak tahu tuh spotnya di mana, cuman yang jelas ada yang ngeliat terus ngelapor gitu. Oke. Terus ngomong gini. Tapi dia bilangnya setelah disamperin sama kakakku ini kan. Oh itu adekmu gak sekalinya? Iya bilangnya, apalah kamu kayak ngomong anak apa itu kayak macam bocah aja mau kau perkusi gitu apa lu sih dosa aja ini apa sih ngomong aku nggak tahu loh itu adekmu apa segala ketus soalnya kayak gitu tuh kan. Nggak jadi. Temannya Bang Den? Kakaknya ada. Teman kakaknya. Teman pengajian. Tapi selamat. Kan kita tahu deh Grogol kecil toh. Iya, Grogol orangnya itu aja ini. Iya, kita kalau mau lihat oh itu temannya ini. Jangan-jangan kan Jangan-jangan satu pickup itu mau makan siang lagi. Iya mungkin ya. Satu pickup. Pesawat dari lampu kan. Iya, saya terbangnya kan oh ini yang tadi. Kayak gitu. Ya kita sadar sih ya istilahnya sosmed ini ya memang harus bijak. Harus bijak ya. Iya. Intinya ke Kalau situ ya. iya, Harus menyikapinya itu Iya, bijak lagi lah. tapi ya kadang kita nggak tahu ya hikmah itu datang dari hal negatif apa hal yang dikira menyinggung atau apa, kita nggak tahu arahnya itu dari mana kayak gitu loh. Tapi ya bagaimana cara kita mendewasakan diri itu ya karena memang orang dewasa itu dilihat dari responnya. Ya kan? Ya kan sepakat tuh kita. Andai kata ada orang yang kanak-kanakan sebentar pasti bentar marah tanpa memikirkan dulu kenapa dia marah. Yang jelas anak-anak tuh kalau dia mau marah ya marah kayak gitu loh. Beda halnya dengan orang dewasa, istilahnya orang bijak. Andai kata dia mau marah, tak dulu main aku marah. Pikirkan dulu kan. Iya, ada untungnya apa enggak? Kayak gitu kan. Kenapa? Alasannya cukup nggak aku punya alasan buat marah apa segala kayak gitu. Kalau dampak dari itunya dipikirkan juga dampak. Iya, benar. Karena memang kita tuh mengimani satu konsep lagi nih. Andai kata aku salah, aku tidak sepenuhnya salah. Andai kata kau merasa benar, kau juga tidak bisa jadi tidak sepenuhnya benar. Oke. Itu yang kita balancekan aja di situ gitu Iya. loh. Kalau sebagai masyarakat kecewa pasti ya, kalau saya di posisi saya jadi pelaku UMKM juga mungkin ya kecewa Mau pasti. ikut demo juga kayaknya. Tapi kalau sampai anarkis kayaknya enggak deh. Iya. Kayaknya dia omongkan baik-baik. Cari solusi lah. Semuanya kan enggak kita aja Iya. kan. Dampaknya kan semua. Iya. Seandainya dibakar itu kantor ya kan, PLN, gardu, Iya. bisa tambah nak nyala lagi nanti, bukan cuma seminggu. Ya bisa lama lagi. Bisa Ya 2 kan? bulan 3 bulan. Jadi orang PLN mana kemarin resi buat ini transferan nih nggak tahu Pak habis kebakar. Ya udah nggak jadi balikin aja. Ya udah bisa 10 hari lagi kita bos. Tapi ada kemungkinan memang bisa kayak gitu sih. Kalau kecewa pasti Iya. sih. Karena memang ada satu pepatah aja yang ngomongnya kayak gini.
mereka menekankan soal anger management, istilahnya memanage marah. Jadi kayak gini ya, sesial-sialnya orang yang marah ya. Ini dia banget ini. Oke. Jadi gini, marahlah kamu semarah-marahnya, seluas-luasnya, istilahnya ya marah, pokoknya habiskan semua. Lupakan semua pokoknya. Ucapkan apa yang kamu mau pada saat marah, pokoknya luapkan semua kemarahanmu. Setelah itu tunggulah penyesalanmu. Andai kata ya, kita ya pribadi sendiri aja nih, masing-masing nih. Di setiap kita marah, entah marah ke siapa aja gitu kan. Ke anak Met contohnya Met. Iya, misalkan ke lain-lain lah, misalnya gitu. Ke istri. Iya. Atau ke rekan apa segala, pasti di akhir marah penyesalan tuh saat kita ngomong. Pasti. Ya, itu rata-rata. Istilahnya inilah kita coba tekan kayak gitu kan, kita coba apa kayak gitu. Karena juga bukan apa. Pepatah Inggrisnya juga bilang kayak gini. Sopan santun itu menjadikan kita sebagai manusia. Ya kayak gitu. Karena ada banyak yang dari milik sama binatang ya, misalkan gitu. Binatang maunya marah tuh. Ya kayak gitu. Sekecil-kecil apapun ya tetap berpegang teguh sama ya yang bisa menenangkan gitu lah. Tapi ini calon mati lah. Ya andai kata ya seburuk-buruk skenario ya. Enggak sih, enggak sampai mati. Iya, paling bonyok. Iya, makanya ditanya ada bau sajam kan. Itu pun enggak juga sih kalau pasti ditanya-tanya dulu apa dulu. Iya, diperkusi dulu. Tapi ya di game sekali ya. Iya, tapi memang pasti tuh Met. Iya. Seandainya tadi tidak berkawal tadi itu pasti. Iya, pasti ada. Ya setidaknya ya mau gimana, memang udah resiko karena kita yang menyuarakan, tapi dampak positifnya PLN tidak jadi diserang. PLN selama istilahnya kan kayak gitu, bukan soal karena ya yang jelas pada saat itu ini endorse PLN kan gimana nih? nggak ada. Karena mau mati. Ini aja listriknya mau mati kan. PLN. Kita nggak dapat subsidi juga. Tapi memang di luar daripada itu bukan soal itu, tapi ya ada hal baik kan karena yang sudah dianuin, jadi PLN bisa lebih tenang lebih lega. Ada kata jadi PLN kan. Gak jadi kita di demo bos. Itu tuh bos sering aja tuh bikin masalah, jadi kita teralihkan gitu. Tapi ya itu kan karena pengalaman kan. Nah ini salah satu wujud kalau penggiat sosmed itu jangan macam-macam, maksudnya itu kayak gitu. Tapi memang saya akuin sih kalau lagi debat di sosmed atau apa, kadang kekuranganku sendiri nih ya. Kadang kurang terlalu mencerna data, kadang terlalu cepat, kadang terlalu emosi apa segala. Itu sering merasa salah kita di sini. Tapi memang emas ya istilahnya, berlian yang ada di sosmed itu lawan kita. Karena andai kata kita lagi debat sama orang nanti apa segala, siwah-siwahnya kita, mereka yang ingatkan kita, kamu salah ternyata, mana ada begitu, ternyata gitu terus, kamu harus kayaknya gitu. Banyak masalah di sosmed ini. Banyak. Tapi memang nggak sesensitif sekarang bisa pidana bos, jangan salah. Undang-undang ITE, pokoknya. Tapi ya memang ya kita harus bahas juga nih ya, sedikit lah selentingan di sini. Undang-undang ITE itu harusnya diprioritaskan untuk penipu online. Basically ya, undang-undang ITE itu dibuat untuk melindungi konsumen atau transaksi yang ada di sosmed. Macam kalau kayak situ ada Tokped, nah yang kayak macam sistem COD terus ternyata bohong, ya seller-seller bermasalah itu yang harus ditangkap. Tapi penerapannya sudahlah. Tapi penerapannya ya kayak misalkan Memet kan ngatain atau nge-share. Iya, Memet nge-share konten yang plus gitu kan. Ini lo aku buat grup bisa kan, atau nanti kita bagi video ini gitu, atau komen ke mana itu ya, instansi atau bisa kan gitu. Kalau tidak hati-hati terus tidak punya pengetahuan yang luas, terus dilihatnya kayak wah ini kayaknya orang biasa yang memang bisa disekat atau bisa disikat tanpa ada perlawanan. Nah hati-hati di sosmed kayak gitu. Ya itu tuh mungkin satu pengalaman lah ya. Dari masih banyak sih sebenarnya masih mau ngeluapkan lagi pengalaman yang lain, tapi ya ini mungkin kalau aku nih lock aja ya, karena kasus sosmedku masih lumayan banyak mau di share, tapi ini dulu ya konten buat kita ya. Ya mungkin nanti yang lain-lain nanti yang lain-lain kita next time ya, karena uploadnya lama juga nanti. Mungkin ini dari saya ini udah ya cukup menginspirasi ya. Sangat ya. Jadi mungkin kita bisa belajar juga dari kasusnya Abdi ini. Jangan terlalu banyak bacot di sosmed. Ya untuk sekarang ya, mungkin dulu masih kalau dulu enggak terlalu gitu.
Ya mungkin nanti di next kontennya ini bakalan kayaknya Mr. Mehmet dulu kita lempar ya. Oke. Buat pengalamannya. Entah nanti apa yang jelas kita akhiri dulu untuk satu konten ini. Wassalam. Thank you. Mantap Mehmet kayaknya.